pun demikian, termasuk yang diatur oleh ajaran agama Islam ialah masalah makanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua agar makan makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa-apa yang ada di bumi halalan thayyiba. Syaratnya dua saja. Yang pertama adalah halal, yang kedua adalah baik. Halal artinya makanan itu dapat dikonsumsi oleh manusia dan dibenarkan oleh ajaran agama. Yang kedua adalah thayyib, baik. Apakah ada makanan yang halal tapi tidak baik? Ada. Contohnya saja seperti durian. Durian itu adalah halal, makanan yang halal. Apabila dikonsumsi oleh orang yang mempunyai riwayat darah tinggi, maka itu tidak baik bagi dirinya. Kalau dia paksakan makanan yang halal tapi tidak baik bagi dirinya, tentu dia akan jim, dia akan sakit. Makanan itu akan memberi madarat kepada dirinya. Contoh lain, makanan yang halal tetapi tidak baik adalah daging kambing. Daging kambing itu halal, tetapi daging kambing tidak baik bagi orang yang mempunyai riwayat penyakit kolesterolnya tinggi. Maka itu tidak boleh dikonsumsi. Apabila dia paksakan untuk mengkonsumsi daging kambing padahal kolesterolnya tinggi, tentu dia akan memberikan mabarat kepada dirinya. Pemirsa, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Siapakah yang mengikuti langkah-langkah syaitan itu? Yang mengikuti langkah-langkah syaitan itu diantaranya orang yang makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tengok dari jenisnya, makanan haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi beberapa jenis. Yang pertama, makanan itu adalah halal tetapi diperoleh dengan cara yang haram. Telur itu halal tetapi kita peroleh dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang haram. Telur itu diambil dari kandang ayam tetangga sebelah, dicurinya, maka telur yang halal itu menjadi tidak halal, menjadi haram, tidak boleh dikonsumsi oleh kita. Yang kedua, makanan itu haram karena pengolahannya. Ayam itu halal, daging ayam itu halal, tetapi apabila diolah dengan cara yang tidak benar, tidak disembelih dia, kita pegang ayam, kakinya kita pijak, mati ayam itu, diolah, digoreng, maka walaupun diolah sedemikian rupa, maka tidak boleh dikonsumsi oleh kita karena makanan itu diolah dengan cara yang tidak benar. Yang ketiga, makanan itu didapat dari cara yang halal, diolah dengan cara yang halal, tetapi disajikan dengan piring yang terbuat daripada emas dan perak, maka makanan itu akan menjadi haram, tidak boleh dikonsumsi oleh kita. Yang keempat, makanan itu haram karena zatnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Telah diharamkan bagi kalian, yang pertama adalah bangkai. Maitah itu bangkai. Kita tengok ada bangkai kerbau, dagingnya banyak. Kita ambil daging kerbau itu, kita ambil buntutnya, diolah menjadi sop buntut, kita makan, maka itu tidak boleh. Itu barang yang haram karena bangkai pada dasarnya secara zatnya itu haram. Dibikin apapun, diolah seperti apapun, tentu tidak boleh dikonsumsi. Itu barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ad-dam. Dam itu darah.
darah itu secara zatnya haram dikonsumsi. Darah apabila dibiarkan akan mengental seperti hati. Apabila darah sudah mengental, ada orang mengolah menjadi rendang darah, maka itu tidak boleh kita konsumsi. Walaupun nampaknya harum, tercium, nampaknya indah, menggoda mata untuk menyantapnya, maka makanan itu tetap tidak boleh dikonsumsi, karena makanan itu adalah makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makanan yang haram karena zatnya, walahmal khinzir, daging babi. Daging babi itu apabila diolah seperti apapun, lemaknya menjadi campuran bumbu masak, lemaknya menjadi campuran coklat, maka